Gue tuh selesai di Kuitang tuh mungkin sekitar jam berapa ya? Setengah 3 sore lah. Karena gue mikir sama tim, gue bilang ke tim gue, wah ini kayaknya kalau misalnya kita terlalu lama di sini, ada potensi kita malah nggak bisa ke Polda. Karena takutnya masa udah rame, kita nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya kita bergeser jam setengah 3-an kalau nggak salah ke arah Polda. Di situ masanya belum terlalu rame ya di Jalan Jenderal Sudirman. Gue lihat udah ada beberapa, cuman masih baru pada datang. Tapi itu pun jalan udah pada ditutup ya, karena emang udah chaos banget. Akhirnya gue masuk ke Polda lewat belakang. Ya udah, masuk ke dalam. Terus gue turun di depan gedung di Reskrimum ya, yang biasa teman-teman media meliput. Gue maju ke bagian paling depan. Gue di situ agak kaget. Ini salah satu hal yang gue apresiasi juga ya. Jadi satu hal yang harus ditekankan juga bahwa ketika kita mengkritisi sesuatu, kita tidak bisa memang mengeneralisir. Artinya ketika ada satu polisi yang salah, bukan institusinya yang salah. Kita nggak bisa langsung memukul rata semua polisi ini salah, nggak bisa kayak gitu. Karena ketika gue datang ke depan Polda Metro Jaya, gue melihat pintu gerbangnya dibuka, itu tuh gue langsung mikir, oh oke, salah satu bentuk mungkin ya keterbukaan dari polisi setelah peristiwa yang terjadi untuk lebih lebih humanis dalam tanda kutip ya ke masa aksi demonstran itu. Akhirnya udah, gue on cam di situ. Waktu awal sih pintunya baru satu yang kebuka ya, yang sebelah kiri. Kalau dari dalam Polda tuh sebelah kiri, yang kanan masih ketutup. Gue bergeser ke kiri, masa aksi yang mayoritas adalah saat itu mahasiswa ya, jadi agak berbeda di Kuitang. Di Kuitang itu ojol, di Polda itu mahasiswa, lagi orasi dan lain sebagainya. Setelah orasi, ya udah, gue minta mereka untuk wawancara. Ada 2 koordinator BMSI di situ yang gue wawancara. Intinya yang pertama, mereka tuh mendesak reformasi di tubuh Polri. Salah satunya apa? Dengan mengganti Kapolri, mencopot Kapolri. Jadi meminta Presiden untuk, dalam tanda kutip ya, secara tegas mengganti Kapolri. Terus juga tentu mengkritisi tindakan-tindakan Polri yang represif itu. Nah, tapi yang gue coba luruskan lagi adalah, kita tahu ya bahwa aksi demonstrasi ini tuh awal mulanya itu di DPR. Dan bergeser ke aparat ketika ada insiden tertabraknya almarhum Afan Kurniawan. Di situ gue tanyakan kepada mahasiswa, gimana caranya kalian memastikan bahwa aksi demonstrasi ini tuh tidak teralihkan dari tujuan awal kalian untuk mengkritisi anggota DPR. Tapi yang dijawab adalah, ini menarik juga. Ternyata busur panah aspirasi itu bukan hanya di DPR, tapi mereka juga mengkritisi pemerintahan. Artinya semua pemerintah, eksekutif, legislatif itu yang jadi sasaran mereka. Karena mereka melihat bahwa hampir ya, seluruh elemen ini membuat kebijakan yang justru merugikan rakyatnya sendiri. Misalnya kalau di DPR ada tunjangan yang naik di saat kondisi ekonomi yang sebenarnya dinilai sedang tidak baik. Atau mungkin dari pemerintah, misalnya menaikkan pajak dan lain sebagainya saat kondisi seperti ini. Nah, artinya mereka itu mengkritisi pemerintah, tidak hanya legislatif tapi juga eksekutif. Nah, pada saat gue ngobrol sama teman-teman mahasiswa, pas banget di situ Kapolda datang. Irjen Pol Asep Edi Suheri, gue salaman segala macem. Dan memang posisinya nggak mungkin gue wawancara. Sangat tidak menghargai mahasiswa kalau gue memaksakan untuk wawancara. Akhirnya ya sudah, Pak Asep berdiri depan mahasiswa menyampaikan keluh kesahnya. Akhirnya Pak Asep bicara depan mahasiswa atau di depan masa aksi demonstran. Tentu yang kalau kedengeran di situ ya, gue agak khawatir juga sih, karena sekali lagi gue apresiasi sama Polda ya khususnya dalam hal ini untuk case yang berbeda, karena mereka akhirnya setelah peristiwa ini berani membuka pintu, berani bertemu langsung, dan itu kan tentu bukan tanpa risiko. Apalagi itu kan sangat berhadap-hadapan ya. Akhirnya Kapolda di situ meminta maaf, disoraki tentu pasti, bilang turut berduka cita, disoraki juga pasti karena memang sudah kadung kecewa. Nah, di situ Kapolda menekankan komitmennya bahwa Polri akan menindak tegas 7 orang terduga penabrak dari almarhum Afan Kurniawan. Disoraki juga karena tuntutannya sama, bukan hanya sekedar dalam tanda kutip ya ucapan semata, tapi harus ada bentuk konkret transparansi. Makanya di situ kalau bisa dilihat di sini tuh gue ngomong sama Kapolda agak nunduk. Gue di situ bilang, sebut aja 7 namanya Pak. Nama siapa? 7 nama pelakunya. Kenapa gue menyarankan hal itu? Karena gue juga antisipasi ya. Gue nggak mau karena 7 nama yang nggak disebut justru malah situasi makin memanas. Itu doang sih yang jadi pemikiran gue. Karena jangan sampai tuntutan massa yang tidak didengar ini justru malah makin memanaskan situasi. Akhirnya disebutlah 7 namanya. Ya disebutlah sekali lagi bahwa akan transparan dan lain sebagainya, akan ditindak tegas. Setelah itu Kapolda pamit, mulai kembali terjadi peristiwa lempar-lemparan dan lain sebagainya. Gue sih maklumi itu ya, karena emosi massa yang memang sudah terlanjur marah. Ada juga, tapi saat itu gue sih ngelihatnya, gue juga sempat, gue nggak tahu kenapa ya kalau gelas air tuh kena gue mulu ya. Kalau di Pati itu botol.
Di situ dari sekian banyak selebar itu gue kena lagi tuh. Tapi ya minor lah, gelas mineral gitu doang. Habis itu ya udah gue ke depan lagi. Pas gue jadi tuh di depan kantor Polda tuh ada air mancur gitu. Gue berdiri di situ di atas. Gue lihat, oh ini udah kanan kiri, pintu udah kebuka dua-duanya. Menurut gue ini tuh seakan udah terkepung aja Polda. Seakan udah terkepung karena masa udah mulai merangsek masuk. Tapi itu yang gue apresiasi dari polisi. Bahkan sampai jam 6 lewat lah. Bahkan mungkin sampai jam 7 ya. Gue tuh merhatiin. Gue tuh pas gue udah beres on cam ya, gue tuh mundur ke belakang. Gue bicara sama beberapa polisi ya dari humas Polda. Gue tuh nanya, Pak ini gimana mau ngubarinnya dalam tanda kutip ya, mau ngamaninnya nih gimana? Ini tuh udah terlanjur apa ya, terlanjur rame banget nih. Polda juga pintunya udah terlanjur terbuka. Ini gimana mau dalam tanda kutip membubarkan massa ketika memang waktunya sudah lewat? Ya tenang aja lah, adalah bisa lah. Mereka bilang gitu. Akhirnya gue perhatiin, justru malah gue tuh menanti ya. Sebenarnya mungkin ini cara yang harusnya dilakukan sejak dulu oleh polisi. Tidak perlu terlalu represif, tidak perlu harus terburu-buru mengeluarkan gas air mata. Ya kalau water cannon mungkin it's okay lah, asal tidak menyentuh part-part ataupun bagian tubuh yang sangat fatal ya. Tapi tidak ada gas air mata sama sekali yang ditembakkan di situ. Di situ tuh gue langsung, wah ini harusnya kayak gini dari dulu. Jangan nunggu masa marah baru melakukan hal kayak gini. Ini bisa kok dari dulu kayak gini. Menurut gue tuh gue yakin polisi bisa. Tapi memang sayangnya di situ juga gue melihat bahwa ini menurut gue ya, menurut pandangan gue pribadi. Salah satu hal yang gue sayangkan juga adalah mungkin selama ini polisi seakan melakukan tindakan represif karena beberapa aparatnya ataupun beberapa anggotanya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi secara baik. Itu menurut gue ya. Karena pada malam hari itu juga ada beberapa anggota yang gue lihat kok masih terprovokasi. Kalau masa itu kan pasti memprovokasi mau nggak mau. Cuman aparat itu bagi gue sudah lah, nggak perlu sampai terprovokasi seperti itu. Makin lama makin panas. Hujan deras tuh kan? Hujan deras jam berapa ya? Jam 6 itu hujan deras banget. Itu gue kesian juga tuh sama masa aksinya. Derasnya. Hujan deras banget tapi mereka masih bertahan di situ. Nah pas udah agak reda ada satu dan beberapa orang lah, 2 atau 3 orang yang datang ke Polda menyampaikan aspirasi, pengen ketemu sih, katanya sih pengen ketemu Kapolri, cuman kan kayaknya Kapolri emang nggak ada di situ ya. Itulah yang gue wawancara, tuntutannya apa setelah Kapolda juga udah bertemu dengan kalian, ya pengen audiensi lah sama Kapolri secara langsung. Nah di sela-sela itu mulai petasannya muncul tuh, petasan dar, nggak cuman ke atas tapi ke depan. Awalnya itu ke bagian samping Polda, ya, jadi kalau gue nggak di tengah lobi, nggak ada pesana, di sebelah kiri, nggak lama berselang tuh meluncur tuh ke sebelah kanan gua, meledak lah di situ. Nah di situ udah ricuh lagi tuh, udah ricuh dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah, gue coba gambarin situasinya, tapi ternyata makin banyak petasan yang masuk ke dalam ya. Jadi apa yang beda waktu demo di siang hari sama di malam hari? Kan lu di sana dari siang sampai malam ya. Terus kalau yang berbeda ya itu, bagi gue pola pengamanannya beda ya. Dalam arti mungkin karena ini jantungnya dari Polda Metro Jaya, mungkin mereka, dan di situ kan juga ada Wakapolda, ada Kapolda yang memantau secara langsung ya. Di situ gue melihat kedewasaan polisi untuk mengamankan massa. Gimana caranya memukul mundur massa tanpa harus, sekali lagi ya, tanpa harus pakai gas air mata. Gimana caranya tidak terlalu represif kepada massa. Di situ menurut gue jauh berbeda ya, karena waktu di Kuitang, tuh Jumat siangnya itu tadi, gue nggak tahu tuh kenapa harus melepaskan tembakan gas air mata. Memang sih sudah ricuh ya, cuman kalau menurut gue terlampau banyak lagi, terlampau apa ya, banyak banget lah, terlalu intensif tembakan gas air matanya. Itu sih bedanya yang paling mendasar ya. Yang satu gue melihat kedewasaan, yang satu gue melihat kok kayaknya ini agak terprovokasi gitu.